Halo hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau terhubung di sini ya. Sekarang tarikan kartunya untuk melihat bagaimana sebenarnya energi dari seseorang yang saat ini terlihat nge-close komunikasi, menutup segala bentuk koneksi antara dirinya dengan kamu ya. Kita akan cari tahu apa sih yang melatar belakangi tindakannya dia dan kemudian bagaimana situasi pikiran dan perasaannya saat ini terhadap kamu ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. So maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Kita cari dulu alasan apa yang melatar belakangi tindakannya mencoba untuk hilang-hilangan dari dirimu ya. Oke. Tolong dong kasih tahu apa sih alasanmu meninggalkan dia yang saat ini sedang memikirkanmu. Oke, baik. Oke. Ya. Oke. Baik ya. Jadi jangan-jangan seseorang ini tuh yang kamu tanya adalah seseorang yang ini ya, sebenarnya bukannya dia dengan sengaja ya mau nge-close komunikasi dengan kamu untuk saat ini gitu ya. Hanya saja menghadapi dirimu nampaknya agak sulit, agak rumit gitu ya. Karena jangan-jangan dalam koneksi ini sering sekali kamu itu membuat dia merasa bingung gitu ya. Kebingungan dia ini tertangkap karena pancaran dari dalam dirimu. Kamu seseorang yang kalau Mari tangkap nampaknya masih ragu ya, mau membuka diri dengan dia gitu ya. Apakah hubungan ini dulu pernah terjalin dan kemudian membawa kecewa bagimu, atau kamu pernah kecewa terhadap seseorang dari masa lalunya kamu yang pernah kamu harapkan ya menjaga dan merawat hatimu dengan baik seperti itu. Jadi kayak ada tarikan dari sesuatu masa lalu yang itu sangat mempengaruhi cara pikir dan akhirnya terproyeksi dalam tindakannya kamu. Nah gitu ya. Di situ dia bertanya-tanya, kamu ini sebenarnya mau apa sama aku? Sebentar terlihat kamu tuh seperti yang menyayangi aku, yang mencintai aku, yang welcome terhadap kehadiranku. Tapi sekejap kemudian, beberapa waktu kemudian, dia melihat bahwa kok kayaknya kamu seperti seseorang yang tidak mengenal dia gitu ya. Terlalu banyak perasaan di dalam dirimu yang kamu tutup-tutupi. Ada banyak kejadian di dalam dirimu ya yang kamu tutup-tutupi, dan itu membuat dia merasa rumit untuk bisa memahami tentang kamu. Nah seperti itu. Dan jangan-jangan dia baru-baru ini aja yang ngelepasin kamu, tapi sebelum tindakannya dia ini nge-close komunikasi dengan dirimu, kamu sudah sering melakukan hal yang sama. Nah kayak gitu ya. Mungkin kamu bukannya tidak punya rasa untuk dia, tapi kamu kapok. Kamu takut kecewa. Kamu takut terluka gitu ya. Itulah yang membuat kamu akhirnya lari-larian dari dia. Dan sikap lari-larian kamu itu
bikin dia jadinya kayak yang ikut gak karu-karuan menyaksikan bagaimana energinya kamu, terpapar oleh energi kamu. Itu cukup bikin dia kayak ngerasa berantakan. Dan jangan-jangan ini terjadi sudah dalam waktu cukup lama, gitu ya. Atau kalaupun hubungan kalian ini masih singkat saja terjalin, tapi dia udah langsung pegel hati, gitu ya. Udah langsung pegel hati. Nah, seperti itu. Jadi mungkin seseorang ini merubah pemikirannya dia akhirnya, gitu ya. Yang tadinya mengharapkan sebuah koneksi yang dalam dengan kamu, namun melihat bahwa sikapmu, sikap yang tampaknya tidak menentu, akhirnya dia udah deh dianggap ini seperti teman biasa aja, gitu ya. Jadi kalau di sini dia itu nggak bilang kalau dia sedang mempermainkan kamu, gitu ya. Bukan ada niatannya dia untuk membuat kamu bertanya-tanya akan sikapnya, gitu. Bukannya dia ada niatan untuk ngejahatin kamu. Bukan ada keinginannya dia untuk menekan kamu secara mental ataupun emosional. Ini ya, yang dia lakukan ini tuh hanya respon dari bagaimana caranya kamu menyikapi koneksi kamu dengan dia. Seperti itu ya. Jadi dia mungkin ya udahlah, ini jadi sahabat saja. Ini jadi teman aja, gitu ya. Atau oke, untuk sekarang ya, untuk sekarang jadi sahabat, untuk sekarang jadi teman, gitu ya. Namun walaupun demikian, kalau mau untuk meninggalkan kamu, sungguh-sungguh di sini ceritanya mau ninggalin kamu, saya rasa enggak ya. Sebenarnya tuh masih belum lah, setidaknya seperti itu. Masih belum di sini, gitu ya. Nah, dan hanya saja, bukan dan ya, tapi hanya saja gini ya. Kemudian dia akan merubah. Maksudnya dia di sini tuh dia take a time dulu, gitu ya. Dia ngasih jarak dulu sama kamu untuk dia menstabilkan dirinya, gitu ya. Untuk dia menetralkan kebingungannya dia, untuk menjernihkan lah ya. Untuk menjernihkan kebingungannya dia kepada kamu, ya. Ini hanya temporer, hanya membutuhkan waktu beberapa saat saja. Tapi nanti dia sudah berniat tuh, suatu saat aku akan hubungin kamu lagi. Tidak, aku nggak hilang, gitu ya. Aku di sini tuh nggak pergi, gitu loh. Setidaknya ini adalah pemikirannya dia ketika terlihat mulai menjauh dari kamu, ya. Ini energi kemarin hari itu ya. Nah, di sana. Karena gini, ketika dia menjauhkan diri, ya, ketika dia beraktivitas hidupnya tanpa menghubungi kamu, tanpa mencoba ada bertemu dengan kamu, di situ dia tetap mikirin kamu kok. Jangan khawatir, di saat-saat kemarin itu, ya, dia masih seperti ada rasa rindu sama kamu, gitu. Seperti ada energi terfikir, gitu ya, teringat-ingat tentang kamu, gitu. Dan mungkin situasi hilang-hilangannya dia ini tuh nggak yang bener-bener yang bener-bener dia hilang dari kamu ya. Kalau mari lihat ya, setidaknya walaupun singkat tapi dia tetap untuk koneksi sama kamu ya kan. Itu kalau mari tangkep, masih sering kayak mengekspresikan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di dalam perasaannya ke kamu. Hanya saja tidak intens seperti kondisi yang kemarin-kemarin hari, gitu ya nampaknya ya.
Jadi nggak benar-benar dia itu closing gitu ya, ngeputus habis antara kamu dengan dia. Ini yang Mari tangkep. Kalaupun dia tidak secara terang-terangan menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan atau sedang merasakan sesuatu tentang kamu, coba kamu selidiki di situ. Dia punya sosial media, mungkin status WhatsApp gitu ya, mungkin status IG gitu kan, atau tweetnya dia itu seperti sedang mau ngasih kabar kepada kamu gitu. Dan ada beberapa yang lain masih mau telepon kamu, chatting kamu, tapi ya tadi tidak panjang-panjang gitu ya. Atau mungkin ada sekali panjang tapi kemudian dia kok kayaknya anteng di sana, dingin di sana gitu ini kayaknya ya kan. Nah, seperti itu. Karena butuh dia ya. Mungkin orangnya ini ekstrovert juga ya. Jadi dia tuh kayak yang nggak betah juga kalau harus menahan diri, bener-bener ya, menahan diri gitu, menarik tirai antara kamu dengan dia sehingga nggak bisa dia menjangkau kamu gitu ya. Kok kayaknya dia tuh bukan tipe yang demikian gitu lah. Hanya saja ada jarak dulu yang dia butuhkan gitu ya, setidaknya untuk menenangkannya dia dari kekalutan pemikiran, penilaian tentang energi apa yang kamu manifestasikan dalam relationship-nya kalian ini. Nah, seperti itu ya. Sorry. Jadi seperti lagi-lagi sikapnya dia ini hanya respon ya, hanya respon dari caranya kamu memperlakukan dirinya gitu ya. Nah, jadi dia akhirnya mengetahui ya, oh ya udah gitu, daripada dipepet terus kamu bikin bingung juga gitu ya, kamu cukup meresahkan juga gitu ya. Ya sudah, daripada aku gila sendiri gitu ya, daripada aku makin gak karu-karuan dalam menyikapi hubungan kita, jangan-jangan aku bisa marah, jangan-jangan aku bisa kesel jadinya sama kamu karena sikapmu gitu ya. Jadi aku tuh gak mau terlihat seperti seseorang yang menekan kamu dengan memperlihatkan keresahanku atau menekan kamu dengan memperlihatkan kemarahanku gitu ya. Jadi kayak dia tuh nggak mau seperti orang yang akan kamu cap negatif dan kemudian itu justru membuat kamu semakin menjauhkan diri dari dia. Jadi ada wise ya, ada kebijaksanaan di sini dari dalam diri siapapun dia yang saat sekarang sedang kamu pikirkan gitu ya. Jadi mungkin dia juga mencoba untuk memaklumi kamu, mencoba juga untuk memahami tentang dirimu gitu ya. Sehingga udah dikasih juga waktu padamu untuk merimangi juga, untuk memikirkan juga sebenarnya kamu nih mau apa dalam koneksi kalian. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kamu yang lebih banyak, menurut dia nih, kamu yang lebih banyak menguasai gitu ya, atau kamu yang lebih banyak sebenarnya mengontrol koneksi ini gitu. Kamu yang lebih sering berada di atas panggung dalam hubungan ini. Jadi dia sebagai audiens saja yang hanya merespon-respon bagaimana performanya kamu gitu lah ya. Oke, di situ. Baik, sekarang ini kan energi kemarin nih lah ya. Nah, untuk sekarang setelah beberapa saat situasi seperti ini terjalin hari ini ya, sekarang ini bagaimana dia ke kamu? Oke. Baik. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau Mari tangkap gini, jangan-jangan hubungan ini tuh sudah
seperti ini ya, dalam waktu yang cukup lama, gitu ya. Jadi memang dia bisa melihat bahwa makin kesini, koneksi kamu dengan dia ini tuh kok rasanya makin dingin, gitu ya. Walaupun kemarin hari nampaknya dia masih coba untuk menjangkau kamu, lagi-lagi walaupun tidak sepanjang atau tidak seintens di awal-awal mula hubungan kalian, gitu ya. Namun untuk saat sekarang, mari rasa semakin dia mengamati kamu, semakin dia kayak tahu bahwa kok rasanya kamu tuh lebih nyaman ya dengan diri kamu sendiri, gitu. Mungkin saat ini kamu sedang mencoba untuk self love dulu kali, atau bisa begini, ketika dia mengambil waktu untuk grounding tadi seperti Mari katakan ya, menetralkan dirinya, menenangkan dirinya, jangan-jangan di situ kamu menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dengan dia, gitu ya. Jadi kamu di situ tuh ada rasa marahnya kamu, gitu ya, ada rasa tidak puasnya kamu, ada rasa tidak senangnya kamu, gitu ya, karena mungkin kamu nggak tahu apa sih, kenapa sih dia tiba-tiba berubah, gitu kan. Kamu nggak senang dengan sikap yang dia ambil kepada kamu, dan kamu tunjukkan rasa tidak senangnya kamu itu. Mungkin kamu nggak yang maki-maki dia ya, mungkin kamu di situ tidak yang kasarin dia, tapi ekspresi-ekspresinya kamu itu ekspresi yang tidak bersahabat, gitu ya. Karena jangan-jangan di situ kayak ada fight balik, kamu ingin melawan balik ya, kamu menunjukkan respon balik, gitu loh, atas sikapnya dia ke kamu, gitu ya. Jadi kamu kesel sama dia. Nah, kekesalan kamu itu kamu tunjukkan kepada seseorang ini. Jangan-jangan memang kalau hubungan ini sudah hubungannya ceritanya putus nyambung, on off, gitu ya. On off-nya ini mungkin diawali dari sikapnya dia sesungguhnya, gitu ya. Dia bikin sebuah trauma, dia bikin kekacauan bagi kamu, gitu. Dan kekacauan itu masih nempel di kamunya, gitu ya. Jadi rasa kesalnya kamu dari kemarin-kemarin hari, walaupun dia terlihat masih enjoy, masih asik sama kamu, tapi di situ kamu tuh kayak masih belum bisa rilis itu semua, gitu ya. Dan ya apakah ini hubungannya on off atau tidak, tapi dengan sikapnya dia yang menjauh, grounding itu tadi dari kamu jadinya kesel tingkat dewa sama dia, gitu ya. Dan akhirnya di situ kamu tuh yang merasa bahwa dia ini ancaman yang akan bisa nyakitin kamu kembali atau akan bisa menyakiti kamu berikutnya, gitu ya. Sehingga bentuk dari kamu itu adalah self defensif, gitu ya. Kamu defensif di situ. Dan cara sikapnya kamu yang semakin defensif ini ke dia, ini sebenarnya bikin dia tuh sedih hati loh. Gitu. Jadi nampaknya ketika dia menarik diri untuk menenangkan dirinya dia, pikirannya dia, perasaannya dia oleh sebab kamu, nampaknya di situ tuh tidak berhasil. Gitu ya. Nampaknya di situ tuh nggak berhasil karena dia masih terus-menerus terpapar oleh energinya kamu, gitu. Terlepas dari kamu cinta nggak cinta sama dia, seneng nggak seneng, suka nggak suka sama dia, gitu ya. Orang ini tuh yang kayak bisa ngerasain, gitu loh, bahwa sungguh-sungguh di situ dia tuh kayak yang tidak mampu, gitu ya.
dia tuh kayak yang nggak mampu untuk bisa, ternyata nggak bisa mampu untuk bisa bersikap netral aja gitu. Kepemahamannya dia tentang kamu, rasa toleransinya dia yang kemarin hari diniatkannya terhadap kamu, ternyata itu nggak cukup kuat mengakar di dalam dirinya. Makanya kayak yang sedih banget dia gitu ya. Mungkin ketika dia high-in kamu, tidak mendapatkan respon yang nice ya, tidak mendapatkan respon yang baik dari kamu gitu ya. Jadi akhirnya dia di situ tuh sedih gitu loh. Merasa mendapatkan penolakan dianya. Gitu ya. Dan dengan penolakan-penolakan yang kamu lakukan ke dia itu kayak membangkitkan perasaan-perasaan yang selama ini ditekan oleh dia. Perasaan terbuang ya, perasaan diacuhkan ya, perasaan yang diabaikan gitu ya. Ini kan perasaan nature-nya manusia ya, yang sebenarnya kita itu entah kita sadari atau nggak kita sadari, ini yang paling kita hindari dalam hidup. Kita maunya tuh yang senang, happy, yang diterima, yang dihargai, yang disukai gitu ya. Nah, jadi kamu tuh kayak ngebangkitin yang selama ini berusaha untuk dia hindari itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya kalau Mari lihat, di sini dia tuh, udah deh, gitu lah. Udahlah. Aku bangun aja lah hidupku tanpa kamu. Nah, kayak gitu ya. Aku bangun aja lah hidupku tanpa kamu. Karena kalau aku tetap mengharapkan ada sesuatu di antara kita, ini kayak yang hanya akan mengecewakan aku. Nah, di situ dianya. Ini sakit banget loh yang kamu lakukan. Gitu ya. Aku kayak yang hampir-hampir di fase aku tuh nggak mampu sekali gitu loh. Aku tuh nggak mampu sekali untuk ngadepin kamu, gitu ya. Mungkin ketika dia melihat kamu dengan dirimu sendiri, dia melihat kamu dengan aktivitas-aktivitasnya kamu sendiri, di situ dia bisa aja menangkap bahwa kok rasanya kamu lebih nyaman ya. Makin kesini. Kamu tuh kayak makin jadi nyaman ya tanpa hadirnya dia, gitu ya. Kamu tuh kok makin cantik di sana, makin tampan gitu ya. Kamu kok rasanya jadi ada pencapaian-pencapaian di dalam dirinya kamu. Mungkin tidak dalam bentuk sebuah apa ya? Ada reward yang kamu dapat dalam hidupnya kamu, tapi hanya terlihat kamu makin sayang sama dirinya kamu makin bisa enjoy dengan me time-nya kamu gitu ya. Jadi di situ dia semakin kayak ngerasa, wah iya, rasanya kamu lebih memilih ya untuk saat ini hanya bermesraan dengan dirimu sendiri, gitu lah. Kayak kamu benar-benar seperti yang akhirnya mengambil jarak yang semakin jauh dari dia. Ketika dulu dia bisa melihat kalau kamu ada ketidakpastian kepada dirinya, untuk saat ini dia merasa bahwa kamu sudah mengambil sebuah kepastian. Kepastiannya apa? Kepastiannya yaitu kamu dengan diri kamu sendiri, bukan kamu dengan dia. Dan itu cukup mengecewakan katanya ya. Dan itu cukup mengecewakan sekali. Nah, seperti itu. Dia kangen banget nih posisinya sama kamu. Jadi semakin seseorang ini tuh memiliki rasa sama kamu ya, semakin dia kayaknya, karena ini tiap hari orang ini makin berharap nih sama kamu sesungguhnya, gitu ya. Jadi dia diam-diam di sana untuk saat ini. Bahkan kediamannya dia saat sekarang ini lebih
banyak ya. Daripada diam-diamnya dia di awal-awal dia berjarak dari kamu. Di situ dia tuh lagi menderita tuh. Di situ dia lagi kayak ngerasa sengsara tuh. Miserable ya, itu bahasa Inggrisnya. Dia lagi menderita itu di situ. Dia menderita tuh di sana. Gitu ya. Dan bentuk penderitaannya ini, kalau Mari rasa ini memang sih dia nggak coba untuk lari ya dari perasaan tidak nyaman semakin dalam ini terhadap hubungan kalian karena oleh sikapnya kamu. Memang dia tidak mencoba menghindari itu. Sekarang ini kalau Mari lihat dia tuh mungkin ya berat badannya tuh udah kurang itu di sana. Gitu ya. Mungkin juga penampilannya yang jika selama ini dia terawat gitu ya, ini bisa ini agak kurang terawat gitu, agak kucel dia itu di sana kalau Mari tangkap, karena dia sedang larut banget nih sama perasaannya dia oleh sebab kamu gitu ya, dan dia lagi menghadapi itu, dia lagi ngadapin sisi ketidaknyamanan dirinya dia atas harapan bersama dengan kamu, gitu ya. Jadi ini lagi asik sedih, gitu ya. Makanya dia sekarang kalau Mari rasa semakin mengurangi koneksi dengan kamu ya. Mungkin kali ini sudah dalam fase tutup komunikasi, tapi dia masih ngintip-ngintip kamu itu di situ. Dia masih kayak cari tahu tentang kamu di situ. Semakin dia cari tahu tentang kamu, semakin dia tuh merasa tertolak oleh kamu. Semakin dia merasa tertolak oleh kamu, semakin mau merapatkan pintu kemungkinan antara dia dengan kamu. Nah, di situ ya. Jadi dia bisa membandingkan dirinya untuk saat ini dengan kamu. Dia bandingkan, wah kamu kok makin oke di sana. Kok aku makin gak karu-karuan di sini. Gitu. Makanya ada beberapa yang seperti, sudahlah gitu ya. Sudahlah dulu untuk saat ini, lagi gak maulah dulu lagi koneksi sama kamu. Secara langsung, secara nyata. Makin dikurangi sajalah, minimal kayak gitu ya. Makin dikurangi sajalah koneksi dengan kamu ini. Gitu. Semakin kularutkan sajalah diriku dalam ketidakpuasan pikiran dan perasaan ini, katanya. Gitu ya. Dan kalau Mari lihat ketika kamu menyaksikan video ini, mungkin kesalnya kamu sama dia tuh ada gitu ya. Tapi dibalik beriringan lah, bukan dibalik ya, tapi beriringan dengan rasa kesalnya kamu ngelihat dia. Di situ sebenarnya kamu sudah yang kayak sudah menerima lah ya, karena ada self love-nya kamu untuk saat ini. Kamu tahu sampai sejauh mana kamu harus kesel, boleh kesel sama dia. Sampai sejauh mana kamu boleh terlarut dalam pikiran, perasaan atas situasi hubungan kalian ini. Kalau dulu mungkin keselnya kamu sama dia dalam satu hari ada 5 jam, katakan gitu ya. Nah sekarang ya belakangan hari ini atau ketika kamu menyaksikan video ini, mungkin keselnya kamu sama dia cuman 1 jam dalam 1 hari. Selebihnya kamu tuh sudah ya asik sendiri lah gitu ya. Dan jangan-jangan beberapa di antara kalian, kamu udah ketemu dengan seseorang yang lebih bisa menyamankan dirinya kamu, gitu ya. Jangan-jangan di situ ya, karena ada kartu love di sana. Atau ya setidaknya bukan ada person baru yang hadir dalam hidupnya kamu, bukan ada seseorang yang kayak lebih bisa membuat kamu tuh ngerasa lentur, ngerasa nyaman gitu ya. Tapi kamu dengan diri kamu sendiri saja sudah ada penerimaan gitu loh. Kamu sudah enjoy dengan kesendirianmu gitu ya. Kamu sudah bisa menikmati aktivitas-aktivitas sehari-harinya kamu. Jadi isinya kamu itu ya, hidupnya kamu, hari-harinya kamu tuh
tidak kamu biarkan terlarut dalam kesedihan, penderitaan, kebingungan, gitu loh. Kamu di sini tuh sudah semakin mengetahui ini sebenarnya diri ini tuh maunya apa sih, gitu ya. Mungkin masih belum semua kamu kayak memahami tentang dirinya kamu sendiri, tapi setidaknya daripada kemarin-kemarin hari, pemahaman keakraban dengan diri sendiri itu sudah jauh lebih meningkat. Nah, seperti itu. Nah, itu posisinya. Jadi itu bisa terlihat oleh dia, apa yang kamu lakukan dengan diri kamu sendiri untuk saat ini, itu dilihat oleh dia, itu disaksikan oleh dia. Dan semakin dia mengetahui ya, atau semakin dia merasa bahwa kehadirannya dalam hidupnya kamu itu, ini nampaknya tidak terlalu kamu harapkan. Bahkan mungkin ada di situ yang pesimis ya, bahwa koneksi antara kamu dengan dia akan ada indahnya di masa depan. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, bagaimana seseorang yang saat ini sedang ngecoba close komunikasi dengan kamu, itu lagi berantakan di sana, lagi pegel hati, lagi nggak enak pikiran dan perasaan oleh sebab karena relationship dengan kamu. Tapi ya, ketika situasi, katakanlah ya, situasi buruk ini dia hadapi, di situ dia nanti akan mengejar kok energinya kamu. Mengejar di sini dalam artian belum tentu dia akan nge-repair dirinya dia agar layak untuk kamu, tapi setidaknya dia pun nanti akan bangun di situ ya. Dia nanti tuh akan menghadapi dan kemudian bertumbuh karena apa yang dia rasakan hari ini atau belakangan hari ini oleh kamu, sebab karena kamu. Jadi kan gini, kesedihan, nanti dia akan belajar, oh ini arti kesedihan dan begini cara mengatasi kesedihan. Nah, kayak gitu. Oh, ini penolakan, oh begini rasanya ya, sakit karena penolakan. Oh, oke. Aku akan belajar caranya untuk melampaui penolakan ini. Nah, yang kayak gitu tuh, nanti dia akan belajar banyak hal gara-gara ada koneksi antara dia dengan kamu. Walaupun pembelajaran ini pembelajaran yang cukup pahit ya, yang harus dia lalui gitu. Kan ada tuh orang belajar sambil bersenang-senang gitu ya. Nah, di sini dia belajar akan kehidupan ya bersama dengan kamu dari cara menghadapi sisi yang selama ini dia takuti. Gitu ya, yaitu kesedihan, penderitaan gitu ya, kesengsaraan, putus asa. Nah, dari situ dia beranjak untuk jadi orang dewasa. Nah, seperti itu. Ya, oke, baik. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koin ya, koin-koinnya untuk menunjukkan kepada siapa pembacaan ini dipersembahkan. Koin ini berisi inisial, berisi zodiak juga ya. Ini bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia. Ini bisa zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia ya. Oke, baik. Kita mulai dari inisial I ya, istimewa. Inisial D, 2. Inisial W, warna ya. Kemudian ada di situ inisial F ya. Ini Fanta. Oke, baik. Sekarang mari masuk ke zodiak ya. Ada Pisces hadir di situ, Aquarius hadir. Kemudian ada energi dari Capricorn di sana. Capricorn lagi hadir. Kemudian ada energi dari Aquarius lagi, hadir energi dari Libra di situ, dan ditutup oleh energi dari Leo ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.